Evelyn sebenarnya sudah mengetahui bahwa supervisor perempuan itu sengaja memintanya mengadakan jamuan makan perusahaan di restoran yang disebut-sebut sebagai usaha keluarganya. Sejak awal, Evelyn sadar bahwa supervisor tersebut sedang berusaha memanfaatkannya. Namun, Evelyn tidak langsung membongkar niatnya. Ia justru bersikap tenang dan mengatakan bahwa supervisor tersebut boleh memesan apa saja yang diinginkannya. Supervisor itu kemudian mentransfer 99 yuan kepada Evelyn sebagai uang makan di muka. Setelah itu, ia malah mendorong seluruh rekan kerja untuk memesan makanan dengan nilai mencapai 990.000 yuan. Mendengar hal tersebut, semua rekan kerja langsung memuji supervisor karena dianggap sangat murah hati. Supervisor itu sendiri merasa sangat yakin bahwa Evelyn, seorang anak magang yang sedang berharap mendapatkan posisi karyawan tetap, tidak akan pernah berani meminta uang kepadanya. Namun, supervisor tersebut tidak menyadari bahwa kesombongannya saat itu sebentar lagi akan berubah menjadi rasa malu yang luar biasa. Beberapa waktu sebelum kejadian tersebut, supervisor yang penuh perhitungan itu tiba-tiba membuat sebuah pengumuman. Ia mengatakan bahwa bos perusahaan akan berulang tahun pada hari Sabtu. Karena itu, ia berencana mentraktir bos dan seluruh rekan kerja dengan pesta hidangan laut. Para rekan kerja langsung memuji kebaikan dan kemurahan hatinya. Setelah itu, supervisor tersebut mencari Evelyn secara pribadi. Ia mengatakan bahwa dirinya mendengar keluarga Evelyn memiliki restoran makanan laut. Karena itulah, ia memutuskan untuk mengadakan jamuan perusahaan di sana. Supervisor itu meminta Evelyn mengurus seluruh persiapannya. Ia bahkan mengatakan bahwa ini adalah kesempatan bagi Evelyn untuk membuktikan kemampuannya. Jika bos merasa puas dengan jamuan tersebut, Evelyn akan langsung mendapatkan posisi sebagai karyawan tetap. Bahkan, Evelyn mungkin juga akan mendapatkan bonus. Sambil berbicara, supervisor itu mentransfer 99 yuan kepada Evelyn. Namun, bukan itu saja. Ia menuntut standar makanan kelas atas dan meminta berbagai jenis makanan laut langka disiapkan untuk seluruh tamu. Evelyn langsung terdiam karena terkejut. Bagaimana mungkin uang 99 yuan bisa digunakan untuk mengadakan pesta hidangan laut bagi seluruh karyawan? Yang lebih mengejutkan lagi, keluarga Evelyn sebenarnya sama sekali tidak memiliki restoran makanan laut. Keluarganya hanya menjalankan sebuah toko kecil yang menjual bakpao. Tidak ada makanan laut di sana. Karena itulah, Evelyn langsung menolak permintaan tersebut. Ia menjelaskan kepada supervisor bahwa keluarganya tidak memiliki restoran makanan laut. Namun, supervisor itu tetap memaksa. Ia bahkan tidak mau mendengarkan penjelasan Evelyn sedikit pun. Tanpa meminta persetujuan lebih lanjut, supervisor tersebut mengirimkan foto-foto hidangan laut dan lokasi sebuah restoran makanan laut ke dalam grup perusahaan. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah memberikan uang kepada Evelyn, dan Evelyn telah menyetujui untuk menyiapkan seluruh makanan laut. Bahkan, ia menambahkan bahwa semua rekan kerja boleh membawa anggota keluarga masing-masing. Mendengar kabar tersebut, para rekan kerja menjadi semakin senang. Mereka langsung berterima kasih kepada supervisor karena telah mentraktir mereka makan. Namun, saat melihat lokasi yang dikirimkan, Evelyn langsung mengenalinya. Restoran makanan laut tersebut ternyata berada tepat di sebelah toko bakpao milik keluarganya. Evelyn mengetahui bahwa pemilik restoran makanan laut itu bukan orang yang mudah diajak bercanda. Pemiliknya dikenal memiliki banyak koneksi dan tidak pernah membiarkan orang datang membuat masalah atau pergi tanpa menyelesaikan pembayaran. Evelyn pun mulai khawatir. Jika seluruh rekan kerjanya datang ke sana dan terjadi kesalahpahaman, mereka bisa berada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Karena itu, Evelyn kembali menjelaskan kepada supervisor bahwa restoran makanan laut tersebut bukan milik keluarganya. Toko kecil yang berada tepat di sebelah restoran itulah yang merupakan usaha keluarganya. Namun, supervisor tersebut tetap tidak percaya. Ia bahkan menunjukkan sebuah video yang diam-diam direkamnya. Dalam video itu terlihat Evelyn memasuki restoran makanan laut setelah pulang kerja sehari sebelumnya. Para pegawai restoran menyambut Evelyn dengan ramah dan bahkan menawarkan untuk menyiapkan makan malam untuknya. Supervisor langsung menganggap video tersebut sebagai bukti bahwa Evelyn telah berbohong. Evelyn mencoba menjelaskan bahwa para pegawai restoran tersebut hanya mengenalnya sebagai seorang kenalan. Mereka bersikap ramah karena sudah saling mengenal. Namun, supervisor tidak mau mendengarkan. Ia langsung memarahi Evelyn dan mengatakan bahwa dirinya sudah memberikan kesempatan kepada Evelyn untuk membuktikan kemampuan. Namun, menurutnya, Evelyn justru sengaja bersikap angkuh dan tidak menghargai niat baiknya. Beberapa rekan kerja lainnya juga ikut menyalahkan Evelyn. Mereka mengatakan bahwa supervisor sebenarnya sedang membantu Evelyn dengan tulus. Menurut mereka, supervisor sudah berusaha membawa pelanggan ke usaha keluarga Evelyn, sekaligus memberikan kesempatan berharga agar Evelyn bisa menunjukkan kemampuannya di depan bos. Karena itu, mereka menganggap Evelyn tidak tahu berterima kasih. Supervisor tersebut semakin terlihat bangga. Ia bahkan mengatakan bahwa selama jamuan berlangsung, mereka akan membuat video untuk mempromosikan restoran tersebut secara online. Menurutnya, Evelyn bahkan tidak perlu membayar biaya promosi sedikit pun, karena mereka akan membantu mempromosikannya secara gratis. Mendengar semua perkataan itu, Evelyn akhirnya tertawa karena merasa kesal. Namun, kali ini Evelyn tidak lagi mencoba menjelaskan dengan kata-kata. Ia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan bukti transfer kepada semua orang. Bukti tersebut memperlihatkan dengan jelas bahwa supervisor hanya mentransfer 99 yuan kepada Evelyn. Kemudian, Evelyn menatap para rekan kerjanya dan bertanya dengan tenang. Supervisor hanya memberikan 99 yuan, tetapi menginginkan Evelyn menyediakan pesta hidangan laut untuk semua orang dengan berbagai makanan mahal.
Baru ketika pemilik restoran menghentikan mereka dan menuntut pembayaran tagihan sebesar 990.000 yuan, seluruh rekan kerja akhirnya menyadari kenyataan yang sebenarnya. Mereka menyesal karena sebelumnya ikut bekerja sama menjebak Evelyn. Rencana yang mereka kira akan membuat Evelyn kesulitan justru berbalik menjadi masalah besar bagi mereka sendiri. Semuanya bermula sehari sebelumnya. Seorang supervisor perempuan yang penuh perhitungan tiba-tiba mengumumkan bahwa bos perusahaan akan berulang tahun. Ia mengatakan ingin mentraktir seluruh rekan kerja dengan pesta hidangan laut. Supervisor itu kemudian memilih sebuah restoran makanan laut yang berada tepat di sebelah toko keluarga Evelyn sebagai tempat jamuan. Ia meminta Evelyn mengurus seluruh persiapannya. Namun, supervisor itu hanya mentransfer 99 yuan kepada Evelyn. Evelyn langsung menjelaskan bahwa keluarganya sama sekali tidak memiliki restoran makanan laut. Keluarganya hanya memiliki sebuah toko bakpao yang berada tepat di sebelah restoran tersebut. Supervisor itu tidak mau percaya. Ia bahkan menunjukkan sebuah video yang diam-diam direkamnya. Dalam video tersebut, Evelyn terlihat masuk ke restoran makanan laut sehari sebelumnya dan disambut dengan sangat ramah oleh para pegawai. Supervisor itu kemudian mengatakan bahwa Evelyn sebenarnya sengaja berpura-pura tidak mau membantu. Mendengar tuduhan tersebut, para rekan kerja langsung menyalahkan Evelyn. Mereka mengatakan bahwa kedatangan seluruh karyawan justru bisa membantu meningkatkan bisnis keluarganya. Mereka juga menganggap jamuan tersebut merupakan kesempatan besar bagi Evelyn untuk menunjukkan kemampuannya. Bahkan, mereka mengatakan bahwa jika bos merasa puas, Evelyn mungkin bisa langsung diangkat menjadi karyawan tetap. Evelyn akhirnya tidak tahan lagi dengan perlakuan tersebut. Ia menunjukkan bukti transfer dari supervisor dan menjelaskan bahwa 99 yuan sama sekali tidak cukup untuk membayar pesta hidangan laut bagi semua orang. Namun, supervisor itu justru berbohong. Ia mengatakan bahwa uang tersebut hanyalah uang muka. Ia bahkan menuduh Evelyn terlalu perhitungan dan berpikiran sempit. Keributan itu akhirnya terdengar oleh bos perusahaan. Bos datang dan mengetahui bahwa supervisor tersebut sedang mengadakan jamuan untuk seluruh karyawan. Alih-alih mempertanyakan keadaan, ia justru memuji supervisor di depan semua orang karena dianggap mampu mempererat hubungan antar anggota tim. Bos bahkan berjanji akan menobatkannya sebagai salah satu karyawan terbaik pada akhir tahun. Tanpa banyak bertanya, bos juga menyetujui rencana makan di restoran tersebut. Untuk membuat Evelyn diam, supervisor kembali mentransfer 100 yuan. Dengan begitu, total uang yang diberikan kepadanya menjadi 199 yuan. Supervisor mengatakan bahwa dengan jumlah tersebut, keluarga Evelyn bahkan masih bisa mendapatkan keuntungan sebesar 105 yuan dari jamuan itu. Mendengar perkataan tersebut, Evelyn benar-benar marah. Ia kemudian mendatangi bos untuk menjelaskan keadaan sebenarnya. Evelyn kembali menegaskan bahwa keluarganya hanya memiliki toko bakpao, bukan restoran makanan laut. Namun, sebelum Evelyn selesai berbicara, bos langsung memotong penjelasannya. Ia memerintahkan Evelyn untuk mengikuti semua pengaturan supervisor. Supervisor itu pun menjadi semakin percaya diri. Di depan seluruh karyawan, ia bahkan mengumumkan bahwa Evelyn telah berjanji memberikan hadiah gratis kepada semua orang yang datang makan. Mendengar kabar tersebut, para rekan kerja langsung bersorak gembira. Mereka mulai mengajukan berbagai permintaan makanan. Ada yang meminta hidangan tertentu, ada yang meminta tambahan makanan mahal, bahkan ada yang terus menambah pesanan. Evelyn sekali lagi mencoba menjelaskan keadaan sebenarnya, tetapi tidak ada yang mau mendengarkan. Bos justru memarahinya karena dianggap tidak tahu berterima kasih. Ia mengatakan Evelyn masih saja berbohong dan membuat masalah. Menurutnya, sikap Evelyn hanya akan merusak suasana pesta ulang tahun dan membuat semua orang tidak nyaman. Bos kemudian memberikan peringatan serius kepada Evelyn. Ia mengatakan bahwa penilaian kerja sama tim memiliki porsi besar dalam evaluasi masa percobaan Evelyn. Karena itu, Evelyn diminta berpikir baik-baik sebelum berbicara atau mengambil tindakan. Pada saat itulah, Evelyn akhirnya memahami semuanya. Ia menyadari bahwa bos dan para rekan kerjanya ternyata sedang bekerja sama dengan supervisor untuk memanfaatkan statusnya sebagai anak magang. Evelyn merasa sangat kecewa. Ia segera mengemasi barang-barangnya dan memutuskan untuk mengundurkan diri. Namun, keputusannya justru mengundang ejekan dari orang-orang di sekitarnya. Mereka mengatakan Evelyn terlalu manja dan belum dewasa. Mereka menganggap Evelyn hanya berpura-pura membuat masalah. Bahkan, mereka menuduh Evelyn sengaja menaikkan harga makanan agar bisa mendapatkan keuntungan lebih besar. Bos perusahaan bahkan langsung menolak pengajuan pengunduran diri Evelyn. Ia mengatakan bahwa karyawan tidak bisa keluar masuk perusahaan sesuka hati. Menurutnya, pengunduran diri harus mengikuti prosedur resmi perusahaan. Saat itu, Evelyn semakin yakin bahwa mereka memang sengaja bekerja sama untuk menjebaknya. Ia pun memutuskan tidak akan terus menerima perlakuan tidak adil tersebut. Tanpa diketahui siapapun, Evelyn mengirim pesan kepada pemilik restoran makanan laut. Ia meminta pemilik restoran tersebut bekerja sama dengannya pada malam jamuan ulang tahun. Tidak lama kemudian, malam jamuan akhirnya tiba. Supervisor tampil seperti seorang tuan rumah yang sangat murah hati di depan semua orang. Ia memesan hampir seluruh hidangan kelas atas yang ada di menu restoran. Melihat hal itu, para rekan kerja terus memujinya. Beberapa orang bahkan sempat merasa bahwa supervisor memesan terlalu banyak makanan dan akan menyebabkan pemborosan besar. Mereka tahu bahwa tagihan akhirnya pasti sangat mahal. Namun, supervisor hanya meminta semua orang tidak perlu khawatir soal biaya. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengirimkan uang makan kepada Evelyn. Karena itu, ia meminta semua orang memesan dan menikmati makanan sebanyak yang mereka inginkan tanpa perlu ragu. Setelah itu, ia mengingatkan Evelyn bahwa setelah jamuan selesai, Evelyn lah yang harus menyelesaikan pembayaran.
Bos perusahaan juga ikut memperingatkan Evelyn agar menjaga kekompakan tim. Ia meminta Evelyn tidak menunjukkan sikap buruk selama acara berlangsung. Dengan dukungan bos dan supervisor, seluruh rekan kerja akhirnya memesan makanan dalam jumlah besar. Mereka memesan berbagai hidangan favorit, termasuk minuman dengan harga mahal. Sebisa mungkin, mereka membawa pulang sisa makanan dan minuman yang masih bisa dibawa. Sementara makanan yang tidak bisa dibawa, mereka biarkan begitu saja hingga akhirnya terbuang. Setelah pesta selesai, supervisor bahkan meminta pihak restoran menyiapkan kantong hadiah untuk setiap tamu. Semua orang merasa sangat puas. Mereka mengira rencana tersebut berhasil, dan Evelyn lah yang nantinya akan menghadapi semua masalah. Namun, tepat ketika mereka hendak meninggalkan restoran, sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan terjadi. Pemilik restoran tiba-tiba berdiri di depan pintu bersama sejumlah staf dan menghentikan seluruh rombongan. Suasana langsung berubah. Pemilik restoran kemudian meminta supervisor membayar seluruh tagihan. Supervisor tentu saja menolak. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah memberikan uang makan kepada Evelyn. Menurutnya, Evelyn lah yang bertanggung jawab menyelesaikan pembayaran. Namun, pemilik restoran dengan tenang menjelaskan bahwa Evelyn hanya membayar 199 yuan. Masih ada tagihan sebesar 990.000 yuan yang belum dibayar. Semua orang langsung terdiam. Pemilik restoran kemudian menegaskan bahwa karena supervisor lah yang mengadakan dan menjadi tuan rumah jamuan tersebut, maka dialah yang bertanggung jawab atas pembayaran seluruh tagihan yang tersisa. Pada saat itu, wajah supervisor langsung berubah. Baru setelah mengetahui bahwa restoran makanan laut tersebut sama sekali bukan milik keluarga Evelyn, supervisor perempuan yang penuh perhitungan, itu akhirnya kehilangan kendali dan menyadari kesalahannya. Ia seharusnya tidak pernah menjebak Evelyn hanya karena statusnya sebagai anak magang. Namun, semua rencana yang dibuatnya justru berbalik menjadi bumerang. Kini, ia harus menghadapi tagihan yang sangat besar. Beberapa saat sebelumnya, supervisor tersebut masih dengan percaya diri berjanji mentraktir seluruh rekan kerja dengan pesta hidangan laut. Tanpa ragu, ia memesan berbagai macam hidangan mahal, hingga total tagihan mencapai 990.000 yuan. Setelah selesai memesan, ia mengatakan kepada semua orang bahwa dirinya sudah mentransfer uang kepada Evelyn. Ia kemudian menyuruh Evelyn yang menyelesaikan pembayaran. Padahal, kenyataannya supervisor itu hanya memberikan 199 yuan kepada Evelyn. Supervisor tersebut benar-benar yakin bahwa restoran itu merupakan milik keluarga Evelyn. Ia berpikir bahwa Evelyn yang masih berstatus anak magang pasti tidak akan berani membuat keributan di depan semua orang. Menurutnya, Evelyn hanya akan diam dan menerima kerugian tersebut. Namun, saat seluruh rombongan hendak meninggalkan restoran, pemilik restoran tiba-tiba menghentikan mereka bersama beberapa petugas keamanan. Pemilik restoran dengan tegas mengatakan bahwa tidak seorang pun boleh meninggalkan tempat tersebut sebelum seluruh tagihan dibayar. Semua orang langsung terkejut. Supervisor perempuan itu segera bertanya dengan panik apakah restoran tersebut ternyata bukan milik keluarga Evelyn. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah memberikan uang kepada Evelyn untuk membayar makanan. Pemilik restoran kemudian menjelaskan keadaan sebenarnya. Evelyn hanyalah tetangganya. Restoran makanan laut tersebut merupakan usaha miliknya sendiri dan tidak ada hubungannya dengan keluarga Evelyn. Ia juga menjelaskan bahwa Evelyn hanya membayar 199 yuan untuk jamuan tersebut karena memang hanya sejumlah itulah uang yang diberikan supervisor kepadanya. Sedangkan seluruh sisa tagihan harus dibayar oleh supervisor karena dialah yang mengundang semua orang dan menyatakan dirinya sebagai pihak yang mentraktir. Saat itulah seluruh rekan kerja akhirnya memahami kebenarannya. Supervisor ternyata hanya memberikan 199 yuan kepada Evelyn. Sementara itu, tagihan yang harus dibayar mencapai 990.000 yuan. Supervisor yang sudah dipermalukan langsung kehilangan kendali. Ia dengan panik menuduh pemilik restoran berbohong. Ia bahkan menuduh pemilik restoran bekerja sama dengan Evelyn untuk membuat sebuah sandiwara dan memeras uang darinya. Supervisor bersikeras bahwa semua orang sedang bersekongkol untuk meminta uang dalam jumlah besar kepadanya. Namun, tuduhan tersebut langsung terpatahkan. Salah seorang rekan kerja tiba-tiba mengenali pemilik restoran dari pemberitaan yang pernah dilihatnya. Ia mengetahui bahwa pemilik restoran tersebut memiliki banyak koneksi dan bukan orang yang bisa diperlakukan sembarangan. Siapapun yang datang membuat masalah atau menikmati makanan tanpa membayar akan menghadapi konsekuensi serius. Mendengar hal tersebut, supervisor semakin panik. Karena tidak tahu harus berbuat apa, ia kembali mengalihkan semua kesalahan kepada Evelyn. Ia mengatakan bahwa Evelyn sudah melihat mereka memesan berbagai macam makanan tanpa memberikan satupun peringatan. Menurutnya, Evelyn sengaja membiarkan semua orang terus memesan karena ingin membuat mereka berada dalam masalah. Supervisor bahkan mengatakan bahwa meskipun Evelyn bukan pemilik restoran, Evelyn tetap merupakan tetangga pemilik restoran. Jadi, menurutnya, Evelyn seharusnya bisa dengan mudah memberitahu semua orang sejak awal. Ia kemudian menuduh Evelyn sengaja mencelakai seluruh kelompok. Mendengar tuduhan itu, beberapa rekan kerja kembali ikut menyalahkan Evelyn. Mereka berusaha mengalihkan seluruh tanggung jawab kepadanya. Namun kali ini, Evelyn tidak tinggal diam. Ia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan tangkapan layar percakapan di grup perusahaan. Bukti tersebut memperlihatkan bahwa Evelyn sudah berulang kali menjelaskan di dalam grup bahwa restoran makanan laut tersebut bukan milik keluarganya. Bukan hanya itu, Evelyn juga sudah datang langsung ke ruangan bos untuk menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Namun, bos dan seluruh rekan kerja menolak mendengarkannya. Mereka justru bersatu menekan Evelyn. Mereka menuduh Evelyn sengaja menyembunyikan identitas pemilik restoran agar bisa menaikkan harga makanan dan mendapatkan keuntungan. Supervisor bahkan kembali menghina Evelyn tanpa merasa bersalah.
Ia mengatakan bahwa dari pembayaran 199 yuan tersebut, usaha yang menurutnya milik keluarga Evelyn masih bisa mendapatkan keuntungan sebesar 105 yuan. Karena itu, ia menyuruh Evelyn agar tidak terlalu serakah dan tidak menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Mendengar perkataan tersebut, seluruh rekan kerja langsung terdiam. Mereka mulai menyadari betapa kelirunya mereka sejak awal. Namun, bos perusahaan masih mencoba mempertahankan pendiriannya. Ia malah menasihati Evelyn mengenai pentingnya semangat kerjasama dalam tim. Menurutnya, sebagai bagian dari perusahaan, Evelyn seharusnya tidak terlalu memperhitungkan hal-hal kecil. Evelyn kemudian menjawab dengan tenang bahwa dirinya sudah mengajukan pengunduran diri. Bos langsung membantah. Ia mengatakan bahwa selama pengunduran diri Evelyn belum disetujui, Evelyn masih berstatus sebagai karyawan perusahaan. Karena itu, menurutnya, Evelyn tetap harus bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Namun, Evelyn sudah mempersiapkan jawabannya. Ia menjelaskan bahwa dirinya hanyalah seorang anak magang. Menurut aturan ketenagakerjaan yang berlaku dalam cerita tersebut, setelah mengajukan pemberitahuan pengunduran diri, masa magangnya berakhir secara otomatis setelah 3 hari. Dengan demikian, sebelum rombongan tersebut datang ke restoran, Evelyn sudah tidak lagi menjadi bagian dari perusahaan. Bos perusahaan langsung terdiam. Ia tidak mampu memberikan jawaban untuk membantah penjelasan Evelyn. Pemilik restoran kemudian kembali memperingatkan supervisor. Ia menegaskan bahwa supervisorlah yang membawa seluruh rombongan ke restoran tersebut. Supervisor juga yang memesan seluruh hidangan. Karena itu, supervisor adalah pihak yang bertanggung jawab membayar seluruh tagihan. Pemilik restoran memperingatkan bahwa jika supervisor menolak membayar, masalah tersebut tidak akan dibiarkan begitu saja. Mendengar pernyataan itu, supervisor akhirnya kehilangan harapan. Ia jatuh terduduk dengan wajah penuh kepanikan. Dalam keadaan putus asa, supervisor kemudian memohon kepada Evelyn agar membantunya berbicara dengan pemilik restoran. Namun, Evelyn menolak. Ia mengatakan bahwa sejak awal dirinya tidak menikmati hidangan laut tersebut, dan bahkan tidak meminum minuman beralkohol apapun. Semua kejadian itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Evelyn kemudian memberikan satu saran sederhana. Jika supervisor memang kesulitan membayar, sebaiknya ia meminta bantuan kepada semua rekan kerja yang ikut menikmati jamuan tersebut. Mendengar perkataan itu, wajah para rekan kerja langsung berubah. Mereka yang sebelumnya begitu bersemangat memesan makanan kini mulai panik. Barulah setelah polisi memerintahkan semua orang untuk membagi tagihan makanan yang sangat mahal itu, para rekan kerja tersebut panik dan menyadari bahwa mereka seharusnya tidak mencoba memanfaatkan Evelyn dan memesan makanan dengan begitu bebas tanpa berpikir panjang. Beberapa saat sebelumnya, mereka baru mengetahui bahwa restoran seafood tempat mereka makan malam ternyata bukan milik keluarga Evelyn. Evelyn hanyalah tetangga dari pemilik restoran. Supervisor perempuan yang penuh perhitungan itu langsung panik. Ia memohon kepada Evelyn agar meminta pemilik restoran memberikan makanan secara gratis atau setidaknya memberikan potongan harga. Ia sama sekali tidak mampu membayar tagihan sebesar 990.000 yuan. Namun Evelyn berkata dengan tegas bahwa supervisor perempuan tersebutlah yang memesan meja dan memesan semua makanan pada hari itu. Evelyn sendiri sama sekali tidak makan maupun minum. Karena itu, masalah tersebut tidak ada hubungannya dengan Evelyn. Daripada memohon kepadanya, supervisor tersebut seharusnya membagi tagihan dengan rekan-rekan lain yang ikut makan. Mendengar hal itu, para rekan kerja langsung panik. Mereka segera saling melempar kesalahan. Mereka mengatakan bahwa supervisor perempuan tersebutlah yang sebelumnya berkata akan mentraktir semua orang. Ia juga mengatakan bahwa restoran itu adalah milik keluarga Evelyn dan mereka bebas memesan apa saja. Mereka mengaku sebagai tamu yang tidak mengetahui keadaan sebenarnya. Karena itu, mereka merasa tidak seharusnya ikut menanggung biaya makanan. Supervisor perempuan itu langsung marah ketika mendengar alasan tersebut. Ia menuduh rekan-rekannya tidak tahu berterima kasih. Lobster-lobster besar, kepiting raja, serta 24 botol minuman mahal yang dipesan tidak mungkin semuanya dimakan olehnya seorang diri. Seorang rekan kerja perempuan langsung membantah. Ia mengatakan bahwa mereka semua adalah pihak yang tertipu oleh supervisor perempuan tersebut. Supervisor itu tertawa karena kesal. Ia mengingatkan bahwa perempuan yang sama sebelumnya telah berterima kasih kepadanya karena mentraktir mereka. Bahkan, perempuan tersebut membawa pulang seafood lebih banyak daripada siapapun. Ia membawa berbagai makanan laut premium pulang dengan alasan ingin memberikan makanan bergizi kepada keluarganya. Namun, ketika tagihan harus dibayar, ia justru berusaha menghindari tanggung jawab. Rekan-rekan kerja lainnya juga telah menikmati banyak seafood. Bahkan, ada seorang rekan kerja yang membawa 6 anggota keluarganya ikut makan. Mereka menyia-nyiakan sisa makanan. Anak-anak mereka bahkan dibiarkan bermain dengan teripang di lantai, seperti bermain balok. Namun sekarang, mereka justru berpura-pura tidak bersalah dan mengaku sebagai korban. Teguran supervisor tersebut sama sekali tidak membuat para rekan kerja merasa bersalah. Sebaliknya, hal itu justru memicu pertengkaran yang semakin sengit. Tidak ada pihak yang bersedia mengalah. Kedua belah pihak terus saling menyalahkan. Sementara itu, bos perusahaan memilih bersembunyi untuk menghindari tanggung jawab dan menolak menyelesaikan perselisihan tersebut. Karena tidak ada seorang pun yang mau membayar tagihan dan masalah semakin besar, pemilik restoran akhirnya diam-diam menghubungi polisi. Tak lama kemudian, polisi tiba. Setelah mengetahui seluruh kejadian dan mendengarkan perselisihan mereka, polisi memutuskan bahwa semua orang yang ikut makan harus ikut menanggung biaya makanan. Tagihan sebesar 990.000 yuan dibagi kepada lebih dari 50 orang. Setiap orang harus membayar hampir 20.000 yuan. Para rekan kerja langsung kembali mengajukan berbagai keberatan.
Ada yang mengaku hanya makan beberapa potong seafood sehingga merasa tidak seharusnya membayar sebanyak itu. Ada pula yang mengatakan bahwa anak-anak mereka hanya memiliki nafsu makan kecil, sehingga anak-anak tidak seharusnya membayar dengan jumlah yang sama seperti orang dewasa. Sebagian lainnya tetap bersikeras bahwa supervisor perempuan tersebut sudah berjanji akan mentraktir semua orang. Karena itu, menurut mereka, supervisor tersebutlah yang seharusnya membayar seluruh tagihan. Bahkan bos perusahaan yang sejak tadi diam akhirnya ikut berbicara. Ia mengaku hanya makan sedikit demi menjaga suasana dan mengatakan bahwa orang lain seharusnya menanggung sebagian besar biaya. Namun, seorang karyawan langsung membongkar perkataannya. Sebanyak 24 botol minuman mahal telah dibuka malam itu. Sang bos ternyata seorang diri telah meminum 8 botol. Namun, ia masih mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang paling sedikit makan dan minum. Bos tersebut langsung marah besar. Ia menuduh karyawan itu memiliki sikap yang buruk. Namun, karyawan tersebut tidak mau mundur. Keduanya akhirnya saling mengungkap kesalahan masing-masing di depan semua orang. Karena pertengkaran semakin tidak terkendali, polisi terpaksa membawa seluruh kelompok tersebut ke kantor polisi. Setelah berada di sana, semua orang akhirnya tenang. Mereka kemudian menemukan sebuah solusi. Supervisor perempuan tersebut akan membayar 40% dari total tagihan. Bos perusahaan akan membayar 20%. Sementara itu, sisa biaya akan dibagi di antara seluruh rekan kerja lainnya. Baru setelah para penagih utang datang dan membuat keributan di depan rumahnya, lalu suaminya bersikeras menceraikannya. Supervisor perempuan yang penuh perhitungan itu akhirnya benar-benar hancur. Saat itulah ia menyadari kesalahan terbesarnya. Sejak awal, ia mengira Evelyn, anak magang baru yang masih muda, akan mudah dimanfaatkan. Ia mengira bisa menggunakan status Evelyn sebagai anak magang untuk memaksanya membayar jamuan mahal di restoran makanan laut. Namun, rencana itu justru menghancurkan kehidupannya sendiri. Semuanya bermula setelah supervisor mengetahui bahwa restoran makanan laut tersebut ternyata bukan milik keluarga Evelyn. Karena itu, ia tidak lagi bisa memaksa Evelyn menyediakan makanan secara cuma-cuma. Supervisor kemudian mencoba membagi tagihan kepada seluruh rekan kerja. Masalahnya, total tagihan mencapai 990.000 yuan. Jika dibagi rata, setiap orang harus membayar lebih dari 20.000 yuan. Tidak seorang pun mau menerima pembagian tersebut. Mereka yang sebelumnya begitu bersemangat memesan makanan, kini mulai saling menyalahkan. Situasi semakin rumit hingga pemilik restoran akhirnya memanggil polisi. Polisi kemudian mengatur perundingan di antara semua pihak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setelah pembicaraan dilakukan, keputusan akhirnya ditetapkan. Supervisor yang menjadi penyelenggara jamuan diwajibkan menanggung 40% dari total tagihan. Bos perusahaan harus menanggung 20%. Sementara sisa tagihan dibagi kepada seluruh tamu yang ikut menikmati jamuan. Meski sudah dibagi, jumlah yang harus dibayar setiap orang tetap sangat besar. Terlebih lagi, beberapa rekan kerja membawa anggota keluarga dalam jumlah banyak. Ada yang bahkan membawa hingga 6 orang anggota keluarga. Mereka harus membayar sekitar 70.000 yuan. Awalnya, semua pihak menandatangani kesepakatan tersebut di bawah pengawasan polisi. Namun setelah meninggalkan tempat itu, beberapa rekan kerja tiba-tiba berubah pikiran. Mereka menolak membayar bagian masing-masing. Mereka bahkan menyerang supervisor melalui grup perusahaan dan menuntut agar supervisor menanggung seluruh bagian mereka. Mereka mengingatkan bahwa sejak awal supervisorlah yang berjanji akan mentraktir semua orang. Sebelum mengetahui bahwa restoran tersebut bukan milik Evelyn, supervisor juga yang mendorong semua orang untuk memesan makanan sebanyak dan semahal mungkin. Kini, supervisor tidak mampu membayar jumlah yang begitu besar. Ia akhirnya terlibat pertengkaran dengan para rekan kerja di dalam grup. Saling menyalahkan dan menghina pun tidak bisa dihindari. Evelyn hanya melihat percakapan tersebut sambil tersenyum sinis. Orang-orang yang sebelumnya bersatu untuk menyudutkannya kini justru menghadapi akibat dari keputusan mereka sendiri. Mereka dahulu bekerja sama untuk menekan Evelyn. Sekarang, mereka harus menanggung konsekuensinya bersama-sama. Namun, Evelyn tahu bahwa semua ini baru permulaan. Pemilik restoran tersebut memiliki banyak koneksi dan tidak mungkin membiarkan utang sebesar itu begitu saja. Tidak lama kemudian, berbagai masalah mulai menghampiri para rekan kerja. Para penagih utang mulai mendatangi lingkungan tempat tinggal mereka dan mengetuk pintu rumah dengan keras. Keributan tersebut membuat keadaan mereka diketahui oleh para tetangga. Mereka yang sebelumnya hidup tenang kini menjadi bahan pembicaraan di lingkungan sekitar. Bahkan, beberapa kerabat dan teman mulai menjaga jarak karena takut ikut terseret ke dalam masalah. Ada pula rekan kerja yang sampai dihadang di gerbang perusahaan, sehingga kesulitan meninggalkan tempat kerja. Masalah tersebut bahkan berdampak pada keluarga mereka. Salah seorang rekan kerja membawa pulang tekanan yang begitu besar hingga ibunya yang sudah lanjut usia mengalami gangguan kesehatan serius karena terkejut dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Sementara itu, masalah terbesar justru menghampiri supervisor. Para penagih utang menghubungi suaminya. Mereka meminta suaminya menyelesaikan utang supervisor yang hampir mencapai 400.000 yuan. Mereka juga memperingatkan bahwa jumlah tersebut akan terus bertambah jika pembayaran semakin ditunda. Suami supervisor langsung panik. Ia tidak tahu harus berbuat apa dan akhirnya menutup telepon. Begitu sampai di rumah, emosinya meledak. Ia memarahi istrinya karena setiap hari selalu memperhitungkan pengeluaran kecil ketika berbelanja kebutuhan rumah tangga. Namun, di sisi lain, istrinya justru dengan ceroboh mentraktir sekitar 50 orang dalam sebuah pesta hidangan laut yang sangat mahal, padahal ia sendiri tidak mampu membayarnya. Akibatnya, bukan hanya dirinya yang mendapat masalah. Seluruh keluarganya ikut menanggung rasa malu. Suaminya kemudian dengan marah mengajukan perceraian. Supervisor langsung memohon kepada ibu mertuanya agar mau membantunya. Namun, ibu mertuanya justru merendahkannya.
Ia mengatakan bahwa selama bertahun-tahun pernikahan, supervisor belum juga memiliki anak dan sudah menghabiskan terlalu banyak uang keluarga. Menurutnya, supervisor pantas meninggalkan rumah tanpa membawa apapun. Mendengar perkataan tersebut, supervisor benar-benar kehilangan kendali. Ia kemudian melampiaskan seluruh kemarahannya kepada Evelyn. Supervisor menelepon Evelyn dan memakinya. Ia menuduh Evelyn sengaja membuat jebakan sejak awal. Menurutnya, Evelyn sebenarnya sudah mengetahui bahwa restoran tersebut bukan milik keluarganya, tetapi sengaja diam ketika semua orang memesan makanan dalam jumlah besar. Ia menuduh Evelyn sengaja membiarkan mereka terjebak, hingga akhirnya mengalami masalah besar. Supervisor bahkan bersumpah akan membalas perbuatan Evelyn. Namun, Evelyn sama sekali tidak takut. Ia hanya tersenyum sinis, lalu memblokir nomor supervisor tersebut. Bagi Evelyn, semuanya sudah terlambat. Supervisor baru menyadari kesalahannya setelah seluruh masalah terjadi. Namun, supervisor masih belum mau menyerah. Ia mulai menyebarkan berbagai tuduhan terhadap Evelyn melalui grup perusahaan dan internet. Ia menuduh Evelyn sengaja membuat jebakan konsumsi untuk menjebak semua orang agar memesan makanan mahal. Tidak berhenti sampai di sana, supervisor bahkan membocorkan informasi kontak pribadi dan alamat toko keluarga Evelyn. Ia mendorong orang-orang di internet untuk menyerang Evelyn. Akibatnya, kehidupan Evelyn sempat terganggu. Namun, Evelyn tetap tenang. Ia tidak panik dan tidak membalas dengan tindakan gegabah. Sebenarnya, Evelyn sudah mengetahui sebuah rahasia yang jauh lebih besar. Ia pernah melihat kedekatan yang tidak semestinya antara supervisor tersebut dan bos perusahaan. Evelyn menyadari bahwa supervisor berani menyebarkan fitnah karena merasa mendapat perlindungan dari sang bos. Karena itu, Evelyn mulai mengumpulkan semua bukti yang berkaitan dengan tuduhan dan pencemaran nama baik terhadap dirinya. Ia menyiapkan bukti tersebut untuk dilaporkan kepada polisi. Namun, Evelyn belum berhenti di situ. Ia juga bersiap mengirimkan bukti mengenai hubungan rahasia antara supervisor dan bos kepada pihak kantor pusat. Jika semuanya terbukti, bukan hanya supervisor yang akan menghadapi akibat dari perbuatannya. Bos perusahaan yang selama ini melindunginya juga akan ikut terseret.